alladzi ja'ala sahru Ramadan sahru unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, ada dua riwayat, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muspoho deui teh tara ingat teh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Itu pun ayat di paketan tentang Ramadan di Al-Baqarah 183, 184, 185 dan seterusnya. Termasuk ada hukum-hukum saum yang diatur oleh Al-Qur'an di sana. Tema kita malam ini risalah Ramadan. Bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan. Kemarin sempat, saya mohon maaf nih kalau ada salah satu panitia yang hadir di satu hari sebelum kemarin, saya off karena suara saya habis. Rek neangan di Cibadak pita suara nu ngajual. Hendak eureunang karaokean teh geura. Eta teh karaokean leungit komo mun karaokean. Jadi mohon maaf dah, saya teh bukan Robocop ya. Timimiti menuju Turki 2 minggu nggak berhenti langsung di Bandung, Cikijing, Majalengka, terus ke Jogja, terus ke Jepang berapa derajat, lalinuna luar biasa. Jabang ngomongna hese burasoto gurame karimastakana arigatou gozaimasu rieu pokona malah. Tapi diberi sehat ku Allah. Tiba-tiba kemarin udah jelema meureun terakhir di Cicadas teh nu tegang pisan mah. Aduh, di mobil teh sempat nunutan. Wah, sudah ngeueus soraan. Kumaha ieu? Salat teh 2 rakaat. Syukurul wudu. Ya Allah, nambutlah suanten sakedap sajam setengah we. Aya deui salilana panggung anu alhamdulillah suara sisa besokna eueus subuhna. Lamana kudu deukeut jeung Allah teh ame bisa ngarental sora. Ya. Tapi lain ke nyanyi mang ke ngaji ya. Bersyukur atas nikmat sehat, nikmat sempat, karena kata Nabi 2 nikmat yang mayoritas manusia banyak lupakan. Nikmatani magbunun, 2 nikmat yang cenderung manusia banyak lupakan. 1 catat as-sihat, nikmat sehat. 2 al-farag, nikmat waktu luang. Boleh percaya diri. Marhaban ya Ramadan, spanduk geus di mana-mana enak ngucapkeun marhaban yang ya Ramadan. Marjan Hongguan kabeh produk harus mengucapkan marhaban ya Ramadan. Sok daya hadisna, barang siapa yang berbangga hati, berbahagia jiwa, senang dengan kehadiran bulan suci yang Allah akan datangkan di setiap tahunnya, Allah ampuni dosana. Karek kuresep jeung bahagia nawe geus dihampura dosana, tapi bahagia dengan Ramadannya, bukan dengan pepetasannya, bukan dengan taraweh heureunya atau dengan baju lebarannya, bukan. Imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ihtisab, merasa Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kita. Semangat, karena setiap orang butuh hasanah fil akhirah. Apa itu hasanah fil akhirah? Diterima amal, diampuni dosa. Mau diampuni dosa? Heup maksiat. Mau diampuni dosa? Tingkatkan taat. Genah betah dina ibadah, berat berat dina maksiat. Kenapa jadwal saya padatkan? Sugane mau ke ngisi jadwal dakwah ceramah. Soalnya ngeklik di YouTube kematian Husnul Khotimah. Ayah Syekh di India ngeskolot gawena teh dakwah we ka mamana teh, pas ke dakwah batuk cicing saeuting tong diaminkeun nyontohan. Maafna keur dakwah keren teh. Oh, semua mendoakan, semua menangisinya.
berarti dia husnul khotimah, bingkai rangkai kematian husnul khotimah. Tapi didominasi amal seperti apa? Hayang maut husnul khotimah gawe gaple pret maut nake keur ngabebetkeun balak genep atuh mang tarik teuing hoyak jelet paena keur gaple paena keur ngising da ngising wae nya dak tong minang teuing ngising dah nya. Jadi boleh, malah seharusnya bangga hati menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan jamuan rahmat Allah, karunia, magfirah, ridho dan ampunannya. Sahabat sedih ketika Idul Fitri meninggalkannya. Sieun teu kabagian deui posisi nikmatnya ibadah seperti Ramadan. Alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan, ketemu keluarga, sahur bareng, makan bersama-sama, sekeluarga, sekampung taraweh para panggih, senegara Idul Fitri. Ya, orang alhamdulillah mudah-mudahan dikasih sehat sampai akhir Ramadan. Jadwal buka bersama saya penuh, jadi nggak bisa ngondang buka bersama terus tiap maghrib ayah, karena terjebak mereka di spanduk-spanduk iklan, berbukalah dengan yang manis. Orang jadi curiga, orang manis meren mata keloban ngondang ge. Ibu-ibu tak terancam diabetes. Kenapa? Karena ibu banyak menelan janji-janji manis para pria ya. Sugante Haji Edwin naik datang, bete mau datang urangan untuk datang. Haji Edwin ngadon kabur ka Bali, nya urangnya turun deui na kapal teh, karunya barudak nya. Jadi hati-hati, tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga, keluarga mah jelas. Maka cian deh lu yang Ramadan ini belum berkeluarga, eueuh nu mang masakeun sahur jeung buka, entakna kawin rek kitu wae. Jomblo mah makannya selalu bersama di masjid jeung DKM. Ngeri minta ke Allah. Maka Ramadan itu bulan yang harus digunakan untuk menjadi syahrud doa, bulan ekstra berdoa. Karena ada ayat di ayat tentang saum di 183 sampai akhir tentang Ramadan itu terselip ayat yang tadi saya baca di muqaddimah. Wa ida, dan apabila sa'alaka hambaku bertanya ibadi tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Sedekat apa Ustaz? Surat Qaf menyatakan min hablil warid, lebih dekat daripada ulat leher. Maka kenapa kematian itu ngabongohan? Karena Allah itu lebih dekat daripada ulat leher. Maka berdoa pun tidak harus berteriak, biasa we berbisik. Dan Allah Maha mendengar. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i, kalau mereka memohon kepadaku, aku dengar. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, aku ijabah apapun permohonannya, asal mereka berimannya totally, entong ragu saeutik ka Allah mah. La'allahum yarsyudun, nanti mereka akan paham dan mereka akan cerdas bahwa aku ini pengijabah doa. Ud'uni astajib lakum, di ayat yang lain, minta kepadaku, termasuk bab jodoh. Menta we atuh bro mending ngudag anu teu hayangeun, menta kanu bogana cik atuh mikil ngudag wae neutreg atuh. Ya Allah, aku sudah lelah mengejarnya. Cek Allah dititahku saha lain ngejar urang na maneh mah. Ya sudah ya Allah, semenjak ikut kajian paham, sekarang aku harus bertauhid. Kalau memang dia tidak baik untukku, jangan simpan dia di sisiku, tapi simpan dia di sisimu. Payahan ya Allah, payahan. Ngaganggu lah saya tak. Nutiung nyengsol.
kejar Allahnya. Maka di antara ijabah doa sering saya katakan di sini, targetkan risalah Ramadan tahun ini, tarhib Ramadan tahun ini, satu, sebulan coba jaga wudhu, sterilkan diri, selalu punya wudhu, karena doa setelah wudhu Allah dengar aslina. Saat mustajabah doa itu setelah wudhu angkat tangannya ta sampai Rasul kaciri kelekna. Serius artinya ngadoana, ya Allah, suamiku bikin resah ya Allah, cak Allah teh ngesedekahkeun. Gampang jeung saya mah cak Allah teh. Doa antara adzan dan qomat. Kenapa harus stay on the track, selalu punya wudhu? Biar on time ketika adzan berkumandang. Sok bedakan Ramadan ayeuna mah dengan Ramadan sebenarnya. Jadi 15 menit sebelum adzan disiplin kudu nge-stay on the track di masjid biar bisa tilawah dulu. Selalu bawa Quran, awas ke bawa ke WC. Diu keula tahiyatul masjid, geus punya wudu tahiyatul masjid, atau di luar masjid syukrul wudu, baca Quran lumayan lah, salembar 2 lembar. Start dari besok. Bulan nungguan Ramadan tiba, udah belum tentu orang tiba buat Ramadan. Tong sombong, tong gede hulu, sing tasub helm. Kumamun maut engke subuh sok. Mengenang nyambut Ramadan mah, tapi Ramadanna kabagian teu urang. Siapa yang menggaransi, asuransi mana yang menggaransi besok pagi kita masih hidup? Kamu geus capek kieu mah kadang mau teh asana hareupeun. Tapi yakin ya Allah, dengan silaturahmi semoga aku dipanjangkan umur sesuai janjimu. Makanya datang capek-capek kayak dia. Ya, semoga dengan silaturahmi rezekiku diluaskan, semoga ditambahan kuota sisa usia. Terus doa, ya Allah, Allahumma salim nili Ramadan, ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan. Ramadan untukku, wasalim Ramadanali, wasalimhu minni mutakabbalan. Ngadoa. Nah, mantap mun stay on the track 15 menit sebelum adzan berkumandang, urang geus salat tahiyatul masjid, syukrul wudu, baca Quran. Heug maot keur maca Quran halus teu? Keren, bingkai kematian husnul khotimah. Karena doa yang diijabah itu doa di antara adzan dan qomat. Sok didinya tong pakai ngobrol pareuman handphone ngadoa. Manya Allah ngantep sih. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Maka di antara adzan dan qomat setelah wudu, lalu ketika sujud, perlama sujud narawatib, naduha. Karena jarak terdekat hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fa inni qarib, aku lebih dekat denganmu wahai hambaku. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Kau berwudu saja, aku tersenyum padamu. Karena kau bersolek untukku. Karena wuduku itu perintahku. Wudu itu perintahku, bukan perintah yang lain. Tata caranya pun aku yang ngatur. Tileungeun heula, tuluy ke kemu. Tapi hati-hati ke kemu Ramadan, hati-hati fitnahna gede. Wudu saja bisa membatalkan saum. Biasa ke kemu 3 kali, nah diutahkeun sakali. Nu dua ka manas ya. Jeung aya pertanyaan unik deh, Ustaz, bagaimana di bulan Ramadan kita berwudu dengan sesuatu yang berasa, berkumur-kumur dengan sesuatu yang berasa? Saya kan wolos jelemana, teu naon kan? Aisyah we cerang. Jeung wudu kumarjan teh. Berarti ada kepentingan. Saya jawabnya wolos. Yang jadi masalah besar bukan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, tapi yang bahaya ada rasa ingin memiliki. Nya maksudnya diuyup saeutik teh. Da gogoda Ramadan mah beda tuh, Bro. Ayeuna dahareun da can Ramadan teu ngaruh disuguhana naon ge. Ramadan mah tong kudahareun ningali spon paranting umah wadah we. Anu tina busa warnana hejo koneng da asa ningali brownies atuh. Keur salat we ningali cucungu kaliwat da jiga korma atuh. Aslina da jelema urang teh atuh. Ningali sunlight we paranting umah wadah jiga marjana. Rasa koko. Nya ningali oli rem dan juga Orson tuh. Lihat kamu apalagi kayak jodoh aku. Ningali jelema we ngabonceng es. Aduh ya tadi tuturkeun nepi ka garasina.
ti korote juga yoyo riweuh teh datang loba ngidar Ramadan gue bakal kodas ya teh cicing di masjid itikaf lobaan maca Quran ame teh loba jurig bungkeulekan Ustaz bukankah ada hadis ketika Ramadan didatangkan putihat abwabal jannah dibuka pintu surga betul ya ditutup pintu neraka betul wasul silatis sayatin dan setan dibelenggu betul nih eta barung gelekan dibelenggu ku saum urang maka saumna sing bener tong menahan lapar dan haus saja mata harus saum telinga harus saum mulut harus saum maka saum terbagi 3 risalah Ramadan 1 saum umum yang menahan lapar dan haus saja 2 saum khusus mata telinga dan mulut saum 3 saum khusus sil khusus termasuk hati juga ikut saum ini yang paling berat jangan biar aku aja nggak bakalan kuat saum hati mah tong ningali benda nu tadi disebutan ningali tulisan weh goyobod da motor teh ngagibeg atuh hayang nabrak tukang goyobod sukanya labuh kana etana tangga kecot riweunya ada Allahu Akbar rek ngaji teh kudu taud rek ibadah teh kudu nyalindung ka Allah hese lembang-lembang teh aslina maka barang siapa yang tahun ini sama saumnya tarawehnya ibadahnya dengan tahun kemarin rugi bro dagang teh teu naik omset keimanan katakwaan teh teu naik-naik kualitasna tingkatkan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin urang mah rek jaga wudu rek ngajaga adan deung qomat biar sholat tepat waktu rek dimanfaatkeun keur ngadoa dina sujud terus ngesolat teh ulah Allahumma lantas jalan wirid heula Allahumma antas salam karena doa setelah sholat pun didengar sangat percepatan mustajabahnya terus sering-sering ngalihat si mama bising teu boga keur bukana bising teu boga keur saurna keupeulana tamah berikan makanan yang terbaik karena mama selama ini tileletik nusok ngahuapan urang nepi ka diudag tapi geus mam mau da mihna beukah sendok ge disebut kakapalan ku indung urang ini kapal ngenge daek urang teh tuluy sebal ingat gak masa-masa itu pernah ngahuapan si mama cik Ramadan mah bermanja-manja tadi saya pulang dari sana mah doakannya Epi ada usia sampai Ramadan moal Epi mah panjang umur hayang ngahuapan mama ya Epi uslah era ridho Epi kan kudu menang ridho Allah ikhtiarna iya kue semprit nya hayang ngahuapan mama meunang yang tapi tong make ngengeng moal atuh da mah nikmat apa yang mama bayar suara Epi serak dah rujak asam dia doakan mama cium dikeramasi air matanya kuatnya mak Epi kuat ridho Allah ada di ridho mama sok kuat sok beri makanan yang terbaik peluk sun pipinya berbisik ke telinganya maafkan aku ya mah ridhoi aku dah umur mah bisa jadi Epi duluan moal panjang umur cuk sing kuat jadi menenangkan gitu sok bising jadi wajah terakhir yang kita lihat jangan nunggu Idul Fitri perhatikan bekas apa keriput kening dan kernyit dahinya itu bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya takut tidak bahagia coba dicium gerak kening ibu teh nikmat ke batinnya teh air matanya meleleh susut maafkan aku ya sering menyakiti, jarang mendoakan mama ningali banget Epi selalu berbisik walaupun tidak terdengar yakin ngedoain Rabbi habli minas solihin ke Epi teker Epi ke anak incu mama nya maafkan Epi sering ketemu mama tapi jarang mendoakan tuh mama ridho kapan terakhir memeluk pinggangnya kapan terakhir kita menempelkan pipi kita ke pipinya lalu berbisik lirih ke telinganya maafkannya rek Ramadan udah belum tentu usia Epi sampai ke Idul Fitri Epi hayang Ramadan ayeuna nama harampang mah mau kasih bapak minta maaf pak doakannya sing kuat jang
Haram bang, saya tadi pulang dari sana. Pulang dari kajian Hotel Citarum tadi ya. Sebelum di Taman Sari Bukit Bandung. Sholat asar di rumah mama. Sok. Karena doa orang tua kepada anaknya, doa yang tidak ada hijab. Tapi jangan salah, doa anak kepada orang tua juga tidak ada hijab. Cuman kita malas mendoakan. Yuk doakan yuk, Ramadan ini mah penuhi doa untuk orang tua. Setuju? Itu pun tak akan terbayar. Sesering apapun kita mendoakan orang tua kita, tak akan terbayar. Rek kumaha kabayar bekas ngedenkeun urang, ngeujeunkeun urang, heula nafas tiap mama yang antara hidup dan mati melahirkan kita, saya setiap heula nafasnya itu tidak terbayar. Belum terbayar dan tidak akan terbayar. Sekaya apapun kita. Dan mama teh hayang pembayaran cash berupa materi ti Epi. Mama hayang Epi soleh. Mama saya dulu sering diperas air matanya karena kasus-kasus saya nggak jelas. Sekarang saatnya kita membalas, bikin orang tua kita menangis dengan prestasi-prestasi kebaikan kita. Banyak orang datang ke rumah, Bu Yus bangga ya punya anak seperti Ustadz Evi. Eta teh meunang ngadoakeun ge ekstra budak eta teh. Keur nyiramna ge panganehna jeung hayang rujak rambutan. Tahu nggak rambutan? Rame menyambut Ramadan. Rambutan maksanya. Jadi hayang rujak rambutan, jadi baong nage tayana didoakeun. Alhamdulillah cenah berita-berita teh. Jadi bikin orang tua kita menangis, istri kita menangis, anak kita menangis karena bahagia melihat sosok kita, ayahnya bagi anaknya, anaknya bagi orang tuanya. Kan saya mah bangga jadi suami. Terakhir di Jepang, anak saya yang pengais bungsu video call, ayah di mana? Lagi di Tokyo nak. Ayah nggak bakalan pulang. Mau atuh masa pergi terus? Ayah kerja di langit ya? Kok nggak pulang-pulang? Enggak, ayah pernah di anak langit. Tapi kenapa ayah jadi anak leungis? Ya nanti ayah pulang. Terus gimana? Pas pulang teh, oh memeluk, mencium, aku kangen. Ya kalau lihat boneka lol teh inget ke ayah, cain teh. Nah aing juga boneka lol gitu. Ayo jalan nyari. Ternyata kata Ustadz Dudi Mutakin, kalau seseorang sudah dirindukan keluarganya, apalagi dia ayah dari keluarga itu ayah yang berhasil. Karena banyak ayah yang kemudian pulang istrinya mendahului, nah bet balik kan geus dibere ongkos keur nyasab. Wah eta mah bahaya pisan ya. Saya masih dirindukan istri, masih dirindukan anak, da apaleun atuh kegiatanna lain ulin nya kieu we. Mending capek ayeuna jeung capek engke mah. Apalagi ibu saya selalu nanya ke kru, "Epi gimana?" Saya kan nggak pegang telepon, saya nggak pegang Instagram, sama kru yang ngendaliin. Mantap mau ada DM dari jawab tuh nyalakan orang. Saya nggak pernah bawa telepon ke rumah. Saya lagi melatih di rumah biar terjalin komunikasi. Karena dunia hari ini sibuk dengan ponselnya masing-masing. Fenomena setan gepeng yang membuat manusia jadi autis dengan keluarganya. Indungna main handphone, bapakna main handphone, anakna main handphone. Ustaz, iya gitu di rumah nggak pegang handphone? Enggak, saya nggak pernah bawa handphone ke rumah. Disimpan di mobil. Kenapa? Banyak rahasia ya. Awas, hati-hati, jadi hilang komunikasi. Maka mau Ramadan ini minta maaf ke anak, minta maaf ke istri, minta maaf ke suami. Sok jangan nunggu Idul Fitri kayak menyesal nama setelah salah seorang dari kita wafat. Percuma nangis juga. Budaya maaf-maafan teh, tapi ibadah meminta maaf berat, jauh lebih berat memaafkan. Kenapa memaafkan berat? Bukan memaafkannya, melupakan dia. Kenapa harus dimaafkan? Tak eta nu berarti nama memaafkan teh. Mantap tong loba nyieun kasalahan. Gitu. Wal afina anin nas, maafkan. Maka minta maaf ke Allah, jarang mendoakan orang tua. Karena doa anak untuk orang tua itu diijabah. Maka Ramadan syahrud doa, bulan berdoa. Terbukti ada ayat, kalau hambaku bertanya tentang seberapa dekat aku dengan mereka, fa inni qarib, maka mintalah.
tong ceceleuweungan taraweh teh. Hindari masjid yang masih teriak-teriak ketika taraweh. Sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nurutan, weh. Jadi dukun ngenasaraya yang kerebek. Di surat Al-A'raf 105, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan handap asor DP sopan santun, tong gogorowokan, moal nabi dicabok tah. Aya nabi kitu teu. Nya geus tong sok nyanyahoanna teh. Salat tarawih bari siri seret. Oh. Itu rek salat rek smackdown. Ayo Ramadan orang Cina asup Islam sapoe isukna keluar deui. Nah kok keluar deui teu kuat keur tarawehna cenah. Berat. Balik deui tapi aya orang Cina bedegong. Ah urang mah cenah mun asup Islam terus nyunatan budak rek nanggap taraweh cenah da rame. Sangana reog meureun. Hilangkan kesan-kesan buruk, benahi ibadah. Bawa kalem. Taraweh eta teh teu riweuh, salat tenang. Kita yang diminati ketika taraweh nu gancang nu lila imam. Dipegat Ustaz Evi, cek ibu-ibu teh. Mana Ustaz yang imam mana tuh? Jadwal saya kelas kedeng, foto heula, strike. Selfie heula. Naon dia teu riweuh tuh? Ustaz, aku tadi buka kekenyangan, nah teu mere. Ayo was maragna bebeja. Teu usah rek imaman dia. Tong lila teh. Kayak diberi THR nyogok nyokuma abi we bu nu unik nu beki yasinan sok maca surat yasin yasinan di bawah taraweh mah ngadat pas rakaat pertama ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin koplok sih Ustaz. Kebenang diajak kompromi wal Qur'anil hakim cece bejakeun ngadekaem tong diondang deui innaka laminal mursalin coret tina jadwalna pada urang kan tilu ayat Allahu akbar geuningan henteu dasar paranoid berburuk sangka we faqra ma tayassara minal Qur'an jangan jadi beban baca yang termudah dari Al-Quran tapi tolong ditingkatkan mending geus lecek surat eta deui rakaat kedua kul hudei cik atuh kali-kali ngimaman teh surat Al-Qalam ame ilmu teh nambahan keimanan juga bertambah karena memahami makna yang kita baca dalam salat kita wala taqrabus sholata wa antum sukara jangan salat seperti orang mabuk kali-kali ngimaman teh tarawih teh Al-Qalam bismillahirrahmanirrahim nun edan nun Al-Qalam gitu loh lila bray Allahu akbar teh Ustaz menang gitu taraweh ponok saanu nyarek Yasin Allahu akbar tera mah cek Rasul faqra ma tayassara minal Qur'an baca yang termudah dari Quran tong jadi beban fattaqullaha mastata'tum tapi ulah tasahul ulah terlalu diringan-ringan atau minimal per 5 ayat innallaha witrun yuhibbul witra Allah suka yang ganjilkan bacaannya Yasin 85 ayat cukup untuk 11 rakaat yang cerita tahun kemarin di Deklik jam 10 sampai jam 1 taraweh kalem weh barudak jangan ada reg-deg carurik nyake ditato kunaon mana sholat tarawih jeung urang ceurik cangkeut ceuk Yana Umar mah kakara aing tarawih jiga kieu aslina naon lada cenah tapi kan ngeunah mah Umar sukan gua aing ajak deui barudak di Lembang nah, jadi isukna nagih sebulan tuh habis tuh sampai mau malam takbiran karena saya terangkan dulu saya mau baca ini nih di rakaat 4 rakaat pertama terangkan tafsirna ieu dinikmati bab indung, bab kematian, bab berbekalan terangkan deh kalem weh jam 10 sampai jam 1 cukup
da teu kudu geus isya wae Nabi mangan 3 hari nyontohan di masjid lagi takut dianggap wajib sok we leluasa mau ambil sepertiga awal sepertiga tengah sepertiga akhir menjelang sahur lebih nikmat aslinya maka improvisasi saja jangan jadi beban gerak biar terbentuk alarm biologis ieu mah Ramadan taraweh beres Ramadan taraweh sia teh rekamana nu dipika cinta ku Allah mah amal yang kecil tapi nikreun ngeureum mirilik konsisten bukan besar ujuk-ujuk eureun tadarus tati ayeuna geus rek khotam deui urang mah star deui ti Al-Baqarah deui teu kudu nunggu momen terjebak momen atuh kalem we jiga tai ngambang bangi jeung batu hancur ya ini risalah Ramadan persiapan apa yang kita sudah persiapkan minimal ilmunya sudah dikasih tah yasir wala tu'assir basyir wala tunafir permudah jangan dipersulit berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti minta dengan doa supaya takdir berubah sugandi bere kuota sisa usia untuk menikmati Ramadan yang akan Allah hadirkan sok ngadoa tong pede teuing ngaliruan arisan paket emang rek kadahar eureunnan ieu nyieun kue semprit nastar nu karitu mesekan kacang teh eureunnan ganti ku wirid kumamun maot kadahar moal geus ngaranjuk gamis nu kamari alus keneh atuh di kana baju wae jiga orai ge sok puasa mang tapi puasana untuk ganti kulit loba jelema nu puasa hanya untuk ganti baju cik anu baju wae atuh libasut taqwa pakaian ketakwaan fatajawwadu fa inna khairijal taqwa berbekalah tapi sebaik-baiknya bekal naon ketakwaan lain baju takwa keimanan diperbaiki kualitasnya setuju kenapa jadi stres begini sudah pada makan belum makan dulu atuh biar siap menerima kenyataan udah ngopi belum diam-diam bae ngopi dong ya jadi bukan Ramadannya brother mun Ramadan datang rek naon rek 3 tahun kamari disambut ku pepetasan ku mercon ku kembang gedang bat bento kene nu inget bat bento berarti geus kolot ka masjid mang ka masjid makmurkan masjid amalkan amalan masjid tadarus Quran Rasulullah juara sedekahnya tapi Ramadan dijuara karena lebih edan di sedekahna bawa makanan terbaik ke masjid wa'imut ta'am tadhulul jannata bisalam kalau saya Ramadannya di Timur Tengah orang berlomba-lomba membawa makanan ke lapangan ke jalanan untuk menyediakan buka bagi orang yang saum ada hadisnya man fatara shaiman kana magfiratan lidzunubihi barang siapa yang bersedekah dengan makanan untuk orang yang saum sahur atau buka maka Allah ampuni dosanya geus keuntungan deui we maka di Arab mah lamun buka waktu buka datang teh di jalan teh karpet makanan Timur Tengah urang balik di Arab praktek di Jumrung amparkeun karpet masjid di jalan Cendol Elizabeth gaya bod rujak cuka sop buah kolak cangkaleng kolak sambal kolak peuyeum segala aya mie cilok cireng seblak ceker segala rujak cuka kerupuk mie segala simpan di jalan alhamdulillah eueuh nu noel disangkana aing dagang cek si teh ani teh ya ya tulisan atuh bodoh kena puasa isukna tulisan dicokot jeung karpetna di Indonesia manda hese serba salah tak geus teu betah cicing di Indonesia yang balik ke Garut ge ya sok risalah Ramadan tambahan ilmu tati ayeuna tah kumaha judul untuk minggu-minggu ini tarhib Ramadan teu naon sok dan memang kudu berbekal yang namanya ilmu biar ngangkat derajat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah loba kasus-kasus lama yang kemudian jadi mitos keur puasa jadi ragu karena hitutna cai Ustaz kumaha hukum hitutna cai oh anu hitutna cai dihukum cai teh
lain saat keur puasa ai mana gawe atuh tiap hitut kan cai naon hitut yang babaturanana tuh hitut yang bukurna bisa jadi sih hitutna cai batal puasa lamun geus hitut caina diambat dulu diuyup Aisyah atuh pedit-pedit teuing ongko dikeluarkeun tapi disesep deui mana teu era ku hitut ieu blok ya jomlower teu era ku hitut aja ada yang nyium masa kamu nggak dicium mana teh jelema hitut cik atuh mikir henteu ya henteu hitut emang bujur bisa nginum tuh suara nya ngosok gigi bata cek saha iroh ngosok gigi bata teh lamun odona ganti-ganti rasa terus sikatna diteleg odona diteureuy tangsok nyanyahoanan mun teu nyaho terus eta cenah sad ngorong batanya ai korongna diopi mah asya mah ka mana wae jadi ribu puasa teh loba mitos misteri nu atos-atos tak kudu ngaji disuntiknya teu batal tapi suntikna beda-beda rasa strawberry melon ai gering mah teu kudu puasa berarti disuntik teh gering dan teu wajib puasa kodok mun teu mampu fidyah aya na hukumna hiji 84 hukum puasa bagi yang kerja berat boleh mengkodok mengganti atau kalau berat selamanya jika ibu-ibu tiap tahun hamil rek ira puasana Ustaz abi mah tiap tahun hamil puasa agar abu nyieun budak teh eureun jadi bisa ngasahan puasa Ramadan nyusuan we jeung nyusuan nya geus cicing kan aya na hukumna ge fa fidyatun ta'amin fidyah we ku seukuran makanan kita. Nah, nanti kita akan kembangkan persoalan-persoalan ini di sesi kedua. Ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengalaman, ada pengamalan. Sok MC biar lebih berkembang tarhib Ramadannya. Siap, kita langsung buka untuk sesi tanya jawab dari bapak-bapak dulu, mangga. Nama Kang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana siapa Kang? Saya Akbar dari Cicadas. Siap. Mau bertanya Ustadz, di dalam hadis ada yang mengatakan bahwa janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, maka bolehlah ia berpuasa. Abah tenang-tenang bacanya. Janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan 1 atau 2 hari betul kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa. Oke. Maka bolehlah ia berpuasa. Siap. Nah, itu hadis riwayat siapa? Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1914 dan Muslim nomor 1082. Kayak di Hidayat detail ya. Betul. Nah, itu kan untuk misalkan besok ada yang berpuasa Senin Kamis, apakah diperbolehkan atau gimana gitu? Oke. Biasa Senin Kamis Kak? Insya Allah. Biasa. Udah jalankan. Yang jangan itu mau Ramadan menyengaja puasa untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, itu jadi bid'ah. Erek puasa star nyuri catar latihan puasa latihan. Beda kalau yang dawa menjalankan Senin Kamis, Daud atau ayam mubid yang 3 hari di pertengahan bulan itu masuk dawam kan weh. Nu paling penting sebelum puasa itu kodok bagi yang punya hutang. Tapi di sisi lain di riwayat lain Nabi menganjurkan perbanyak sholat saum sun supaya terbentuk hormon biologis ente sok ente kaget gitu si tubuh teh. Maka kata Nabi ada anjuran di hadis yang lain mah ayo urang makan lain menggalakkan saum sunnah rek Ramadan teh tapi botram Ustaz botram yuk naon ari ibu atuh lain saum sunnah kan urang rek pre dahar sabulan pre beurang hungkul bu
karena dahar wae teu bosan teh orok dahar. Jadi nggak ada masalah Kang, kalau Akang biasa Senin Kemis saum Daud lalu mendekati Ramadan bagus jalankan, malah Nabi menganjurkan. Tapi ulah menyengaja nutara puasa tiba-tiba ngahaja puasa, itu yang dilarang oleh hadis itu. Contoh kersehat mah tara tahajud tuluy gering, sian maot tahajud ke gering maksakeun, insya Allah geringna dilelakeun ame tahajud tuluy. Ini masalah pembiasaan dan kebiasaan, jalankan terus. Dan itu hadis sahih. Kalau Bukhari udah ngeluarin hadisnya sahih. Ya, kitab tersahih kedua setelah Al-Qur'an itu Bukhari. Ya, next ada. Oke, dari ibu-ibu yang di sebelah sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ibu-ibu tidak ada? Ada saya di sini. Halo. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya nggak, dia lempar ke Bapak. Oh ya, sok. Kalau ibu-ibu belum ada, ikhwan juga boleh ngisi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mana ini yang nanyanya, mana sebelah mana? Saya nggak mau ngobrol dengan yang ada wujudnya. Sebelah mana nih? Oh di atas. Oke, ibu siapa dari mana? Udah ya. Oh di tukang. Sok pula anggap ka ciri lah. Gini Ustadz, saya mungkin ada yang beda dari tema mungkin ya. Cuma saya pertanyaan gini, tadi dibahas sedikit tentang maaf kepada orang tua ataupun siapapun untuk membersihkan hati menjemput bulan Ramadan. Gimana kalau misalkan kita mau meminta maaf pada seseorang, tapi bentuk maafnya itu kita harus ceritakan maafnya apa, atau hanya sekedar saya minta maaf apabila saya banyak tuh. Soalnya gini, kadang-kadang kita punya merasa gitu ya, merasa berbuat dosa sama seseorang, tapi kita sudah meminta maaf terlebih dahulu, cuman kita tidak menjelaskan apa isi dari maaf tersebut. Mungkin itu Ustadz kurang lebih, mohon maaf kalau keluar dari materi. Nggak apa-apa keluar dari materi, yang penting dari dalam perasaan ya. Aduh. Bu, tidak harus dan tidak mesti setiap kita minta maaf mengulang kesalahan yang kita lakukan kepada orang yang kita minta maafnya. Cukup ya, dan mereka juga merasakan meureun kenapa kita minta maaf, dan tidak harus membuka aurat lagi. Cek hampurana bising dengaranna ge jelema pernah kasih geng, ka inggeng-inggeng, ka gedag, ka oyag-oyag, ka sebat, ka sabit, ka sebut, ka sabet-sabet. Ya, kalau ada lidah dari kata-kata yang tak terukur, kan pasti kitu mun rek Ramadan atau rek lebaran mah nya. Maafkannya cenah, da abdi teh jelema dimaafkeun teh ceuk. Bae teh dimaafkeun, yang penting abdi geus minta maaf. Tidak harus mengungkap kesalahan saya apa, nanti justru lebih berat memaafkannya karena mengulang rasa sakit yang pernah diderita karena perbuatan kita. Cukup maaf ya atas hilap yang pernah aku perbuat. Memaafkan nggak? Kalau ibu sudah meminta maaf lalu tidak memaafkan, urusan dia dengan Allah. Kenapa tidak memaafkan? Jadi tidak harus membaca kronologi kenapa kita harus meminta maaf dan apa sebab kita meminta maaf. Nantinya terulang lagi auratnya. Ya, makanya saya katakan memaafkan itu berat, meminta maaf berat, tapi jauh lebih berat memaafkan. Kenapa memaafkan berat? Karena mesti melupakan. Kenapa dia harus dimaafkan? Sekarang yang minta maafnya mengulang lagi ucapan itunya. Kan aya nu cara memaafkan teh kieu. Oke, aku maafkan kamu, tapi aku mohon, aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Pernah? Nyangges gugu tong sok nemongan deui. Jadi yang utah. Kamu tuh gimana sih? Udah aku maafin, tapi ayah deui. Saya mah nyolokan. Jadi ibu nggak mesti repot. Sudah, kewajiban ibu minta maaf. Urusan ibu tidak termaafkan, biarkan Allah yang memaafkan ibu. Lalu urusan orang yang tidak memaafkan ibu, biarkan urusannya sama Allah. Itu contoh yang lain biar masuk. Oke, saya ada di belakang. Jadi kalau misalnya dari yang belakang ada yang mau bertanya, silakan. Kelamang, jangan beres sih jadi. Oh, jadi putar. Contoh. Siap. Saya maafkan. Karena ini bab maaf. Ayo jelema boga hutang, si mangga tak nyem duit
sok mengingatkan terang ngomong sekali ngomong nyemen duit bere tiba-tiba telat mayarna teh ditagih ngahindar orang jadi era tiap pagi pajarkeun lagi geus bebaskeun dia sama saya beres urusan tapi sama Allah belum. Kenapa si Ustad ngabebaskeun hutang maneh? Allah yang paling tahu alasannya. Apa memang niat teu mayar hutang? Apa memang boga niat mayar tapi teu boga? Itu nanti negosiasinya sama Allah tak eta beratna teh. Maka kenapa orang yang memaafkan buruhna surga? Karena tidak sesederhana itu bicara maaf memaafkan mah butuh keikhlasan yang ekstra. Maka belum ikhlas kalau masih sakit, belum sabar kalau masih berat. Perlu ilmu yang dalam ya. Semoga ibu termaafkan kesalahannya. Sok MC sudah saya maafkan. Amin. Ya. Sekali dihapunten Ustaz. Oke, dari Bapak yang sebelah sana silakan nama sama asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian dari Buah Batu. Ustadz mau nanya, kalau sebelum puasa biasanya kan suka mandi dulu ya. Oh ya, Mas. Nah itu ya, adus. Itu wajib atau gimana Ustaz? Oke. Terima kasih. Nggak ada kewajiban untuk berpuasa mandi. Wajib mandi mah kernu junub. Nggak ada, itu mah ritual Hindu Buddha di Sangsakerta. Jadi di India itu kalau mau upawasa itu bahasa India, bahasa Sangsakerta. Da puasa mah beda sebenarnya mah. Sauma bukan puasa. Soma yasumu sauman amsaka yumsiku imsakan muncul nahu sorop mah. Saum itu menahan. Cuman bahasa kita miskin. Saum diartikan puasa. Puasa mah upawasa. Upacara menyiksa diri dengan mengosongkan perut, tidak minum berbulan-bulan tanpa sahur dan buka. Puasa wisol kalau Islam sudah diharamkan. Untuk tapa brata di pinggir sungai Gangga. Tak sebelumnya teh ritualnya teh mandi dulu. Itu mah mitos. Rasulullah matak sahur dalam posisi junub. Rasul mandi bukan untuk saum tapi untuk sholat. Paham? Jadi nggak ada upacara keramas eta mah sponsor pabrik sampo weh. Mandi bareng sholat mang, itu pun kalau junub kitanya. Nggak ada. Kuramas itu saya baca di buku Parasit Akidah Profesor Dr. Elmar Sedek. Itu kuramas itu kaitan dengan upawase yang dilakukan orang-orang Hindu dan Buddha. Kalau nggak junub mah ngapain? Ya mandi mah mandi ya. Itu daripada arate ngan ulah diniatkan mandi adus karena puasa. Nanti jadi ibadah baru, seakan-akan satu paket mandi itu dengan ibadah saum. Ini jadi bid'ah nantinya gitu. Jadi nggak ada Pak ya. Rek mandi mah mandi weh. Ulah ngomong ke di masyarakat, namang teu mandi ku sadepi dicarek lain deui masalahna eta. Taklid eta mah mengikuti suatu perkara tanpa ilmu. Oke, sok puas-puasin tanya jawab lah ya mah. Ya. Oke, sok kumaha MC lah. Di mana mikna sok menurut tukang? Sok di luhur. Ada dari atas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok lebeh. Timanten. Siga nu punten yo. Sok kalebet teh kalebet. Angos naonna. Bade naros naon? Pak Ustad. Ya. 2 tahun kapungkur, mama teh nikah. 2 tahun kapungkur. Tapi teh waktu ka murangkali sang keluarga. Kumaha cenah? Tong caketing teh tenang. 2 tahun kapungkur abdi teh nikah, tapi mama nikah deui. Mamah teh nikah. Oh si mama nu nikah deui. Ya. Teh terus nikah eleh ku mama tuh. Wow, terus yang jadi masalah apa? Tapi teh waktu ka murangkali sang keluarga. Terang-terang teh pas tos. Tapi mama tidak pernah pulang ke keluarga. Teu wawartos. Hah? Teu wawar. Oh, 2 tahun kapungkur mama nikah, tapi nikahna teu wawartos ke keluarga. Nya sareng murangkali terang-terang teh pas 2 bulan tos nikah. Oke. Dongkap ka bumi nyanak suamina. Oke, terus? Di pihak anak teh kan pasti teu enak hati.
ditikahkeun nanti pasti teu nyanak non? Oh, gimana Mang? Budak tuh. Oh, anaknya teh enak hati. Oke, terus? Pasti ada perasaan sakit hati kan? Oke. Udah mencoba buat mengikhlaskan, udah memaafkan, malah sampai membasuh kakinya. Maafkan gitu jika kita kemarin-kemarin ada salah sama mama. Tapi setiap kali melihat wajah bapak tiri kita kok kesuat hati gitu. Panas. Terus? Malah sampai sering almarhum bapak datang ke mimpi gitu. Seperti memberikan isyarat bahwa bapak tiri itu teh nggak baik buat kita. Siap. Apakah itu sepertinya kita tidak ikhlas memaafkan mama atau gimana? Siap. Oke, paham teh. Si mamana ya teh? Teu aya. Dia gitu. Teu aya. Kunaon mama teh kawin teu bebeja. Si mama berarti udah punya anak. Berarti posisi mam. Ini secara objektif dulu ya. Janda itu boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Maka si mama waktu itu menikahkan diri tanpa memberitahu, berarti si mama teria. Karena ini ibadah. Aslina ke hukum ya tong heureuy. Nah, tiba-tiba si mama datang mau salaki. Budakna kaget. Mama ieu saha? Bapak mana nu anyar? Tiba ada anakna teh, mama sampai hati ya, mama nikah nggak bilang-bilang. Kenapa nggak nikah masal sama aku? Emang urusan kolot, nggak jadi takdir. Jadi kenapa sakit hati, ai hati nusaha. Bersyukur si mama salamet deui teu jinah. Tapi dah ustad teu mere nyaho, kan eta geus nyaho. Seperti yang memihak ke mama ya. Nah, kan pertanyaannya kembali, bagaimana itu teh termasuk yang ikhlas enggak? Tidak ikhlas karena tidak paham. Ini kan sudah terjadi. Maafkan saja, mama punya hak hidup untuk menikah dengan siapapun. Walaupun tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Ya, right? Jadi teteh lepaskan saja, akui saja. Tapi Ustaz hawana tiap ningali bapak tere, hawa teh panas. Kemudian bapak terena sok dagang kompor gas. Nya teteh mawa es lah. Tiap ningali bapak tere eta tempelkeun es. Tong nyiksa diri teh, takdir. Sudah senyumi aja. Kejamnya bapak tiri tidak sekejam ibu kota. Nggak senyumi we, panepangkeun abi putra bapak nu enggal. Sama ibu-ibu juga, kalau ketemu suaminya di jalan, di mall, bawa anak laki-laki atau perempuan, tanya sing ikhlas, ya budak saya tak, budak ayah nu ti Tasik, alhamdulillah. Nu ikhlas mah apa sih? Alhamdulillah boga deui budak teu kudu ngajuru. Tepangkeun ya, mana istri ayah nu ayeuna? Ayah cakar siap wae. Jadi di sini pentingnya tauhid. Nah itu teh penyakit hati yang tidak ridho menerima takdir ilahi. Seperti kenapa wafat mah nggak protes? Karena yakin itu keputusan Allah. Menikah, jodoh, pati, bagja, cilaka, itu pun takdir dari Allah. Kenapa sakit hati? Maka ketika hati sakit, minta hati yang baru ke Allah. Ulah ngukut hati wae nu eta penyakitan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit hati dengki eta teh. Si mama senang bukannya bersyukur, alhamdulillah ada yang menanggung jawabi, alhamdulillah ada yang menafkahi, alhamdulillah ibuku punya status. Kayak tahu Ustaz teu bebeja, terus membebeja rek naon rek mantuan jupa-jupa. Rek mantuan baso tahu. Geus cicing geus ku Allah dimudahkeun, tayana mama balik tah sah. Itu bapak maneh walaupun tiri tetap harus dihormati, dan hati-hati we aurat ya. Sing bapak tiri mah bukan muhrim sebetulnya mah. Muhrim teh jeung indung urang gitu ya. Oke, next sing soleh ya teh ya. Jadi mun teteh yang cager nyeri hatena kawin juga si mama. Tong bebeja. Baheula mama kawin teu bebeja, abi ge bisa kawin teu bebeja. Tah salaki abdi. Entong kudu bebeja budak mah. Karena perlu perwalian kan ya. Oke, next, keren pertanyaannya. Sok kumaha MC we lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Masih ada yang mau nanya satu lagi di atas boleh? Boleh. Oh iya, terima kasih. Oh iya mah MC di luhur.
Resep lah. Sok rek nanya naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siapa dari mana? Mohon maaf Ustadz, saya minta disamarkan namanya karena saya mau bertanya tentang paman saya dan paman saya datang di sini. Gitu. Oke. Siun. Sok, saya jaga kerahasiaan nama. Oke. Tenang. Jadi gini Ustadz, paman saya masih muda, masih kuliah. Ya paman saya punya pacar. Jadi saya ingin mau bertanya hukumnya orang yang pacaran tapi dia berpuasa. Gela-gela, mama saya masih muda, mama saya masih kuliah. Ada kaitan? Oh paman. Paman saya masih muda, paman saya masih kuliah, dan paman saya pacaran gitu? Iya Ustadz. Oke. Jadi saya mau nanya hukumnya orang yang berpuasa tapi dia pacaran. Kudu Punten ya paman. Kenapa? Punten paman. Apa cina? Oh harus diapakan? Oke. Ya kudu dijamin lah masalahnya. Mana pacaran, mana puasa. Pacaran namanya geus teu meunang. Ayeuna puasa ngabuburit bari bobogohan. Maka kata Nabi, banyak orang yang saum hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Meureun saum nu kieu ngabuburit bari ngadar koaci. Burit nama nepi, maghrib nama datang tapi tidak berkah saumnya. Ibarat nu saum tapi teu salat, juga make baju teu di calana teh. Nah ya harus diapakan, antep we teh keke maot. Bobogohan awe teu meunang. Komo di bulan Roma. Ini pesan Ramadan dalam banget. Anu diharamkeun bulan Ramadan teh nu halal nu haram. Tah aya nanya can imsak, nginu meunang ya. Wow, oh rasaan. Rasanya tertinggal. Nah, nu diharamkeun bulan puasa teh nu halal. Tah ayeuna nu haram we komo teu meunang, nu halal we teu meunang, komo nu haram. Ada ayatnya wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kok campur adukan yang hak dengan yang batil. Puasa mah hak, bobogohan mah batil. Cek urang ge kawin heula. Ame engke bobogohana bulan Ramadan ngeunah tajieuna langsung kikituan. Saha nu nyarek? Sadaek mandina? Kan kita pengantin baru. Tajilnya gitu ya. Tapi salat maghrib heula. Ya. Daripada bobogohan teu jelas. Eta nu dimaksud ilaju wal atos kata Nabi, kecuali lapar dan haus saja. Bejaan teh teu meunang gitu. Paman. Ya. Angkel. No what. Tidak apa-apa, bat wat-watan, cuman apa-apaan. Oke, next, nu deket lah, karunya lah. Dua pertanyaan lagi. Oke. AA yang pakai baju merah boleh berdiri. Nama sama asal ya. Oke. Nama saya Sandri, Kang. Siap, Sandi non, Morse, Sandi non. Sok direk nanya. Ini Kang, untuk ini masalah kodok ya, kita kodok, masih ada tabungan nih. Kodok. Kita puasa bulan tahun kemarin itu kita masih ada tabungan, misalkan kita batal 10 hari ini. Can kegantian. Belum kegantian. Nanti ternyata pas bulan puasa sekarang kita batal lagi nih, akumulatif atau kita meneruskan yang ini aja yang bulan puasa ini gitu. Dan maksudnya ditambah gitu. Ya misalkan 10 tahun kemarin. Nah, tahun sekarang batal lagi 5. Diniatkan tahun sekarang mau batal. Kelo. Batal wae niatan. Halus terprogram hidup teh. Ya maksudnya. Siap. Jadi maksudnya apakah kita mengkodo yang 5 atau menjadi 15 gitu, karena teman-teman banyak yang seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Ini perwakilan dari komunitas suka batal ini. Karena teman-temannya banyak yang seperti itu, termasuk saya. Oke, Duta Besar
Saya jawab pertanyaan Anda. Ngaran hutang mah kudu dibayar. Maka tadi saya ingatkan sebelum Ramadan datang boga hutang buru-buru bayar. Umur masih ada. Yang kemarin belum terbayar, nya bayar tahun besok. Tapi tiba-tiba batal deui nya nampuyak hutangna. Nya kudu dibayar, Mang. Malah ada masalah yang ekstrim. Ustaz bohong euy, jumlah batalna saberiji. Parah. Maka ada hadis, barang siapa orang yang saum lalu batal tanpa uzur, Allah menyatakan, Rasul menyatakan diganti ku saum puluhan tahun ge moal kabayar kudu tobat Mang. Di dieu mah leuheung rada apalkeun jumlahna 15 hari. Batalna kunaon? Eta juga jadi pertanyaan. Kodok tapi saya kaburu kaliwat kaburu datang di Ramadan siga nu hamil wae di dinya mah. Isukna rek batal deui coba diniatan coba. Kumaha hutang mah bayar sejumlah yang kita ketahui dan kita sadar bahwa hutang kita segitu secara normatif. Tapi tong kikituan wae Mang pamali. Nya niat wae batal wae diniatan. Ya nya geus lah bayar wae. Ya, tapi ulah kikituan wae bertaubat ah pamali. Oke, next satu lagi. Yang satu lagi ada tadi duluan Kak Ustaz. Sok. Oke. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana jika kita sedang berpuasa terus kita tidur siang, ketika tidur siang kita mimpi basah, apakah kita batal puasanya atau lanjut? Siap. Yang pertanyaan kedua, ketika kita sholat, ketika kita ketinggalan Al-Fatihahnya, apakah kita sudah termasuk masbuk? Terima kasih Ustaz. Oke, yang pertama dulu. Ketika berpuasa, capek, sare, ngimpi, basah, sare, besar di kamar mandi tuh. Jadi basah. Bukan yang itu, Ustaz, saya paham. Saya pernah mengalami di masjid deh. Kerbujang, baheula. Ini masalah fikih ini. Sare, ngimpi gelut jeung maung. Bituban batal teh henteu asal tong dihaja aing ngimpi dihaja teh da anu batal mah kieu kamari ngimpi cek Ustaz teh batal isuk sare deui berharap deui ya Allah ngimpi nu jiga kamari teh geus batal dina ngimpina ge kieu eta mah bonus teh Allah mandi weh keur salat mandi ge teu batal kecuali menyengaja membasahi diri dengan finishing on hand. Ngabuburirah. Nyoglas. Bari ngabayang-bayang sehingga terangsang dan keluarlah. Ini masalah fikih harus idhar. Ternyata batal mah karena unsur disengaja dan diniati. Ari kitu mah bonus. Ti Allah mantak anu can mawani kawin tong riweuh minta ngimpi we ngapeuting. Teu kudu ngaresikohan modal sampau unggul. Teu capek mah beda rasana. Jadi yang satu nggak batal ya. Yang penting nggak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, Ustaz, apakah hukum sholat tidak sempurna Al-Fatihahna? Contoh, saya kaberangan ke dia sholatna geus maca di rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Sudah ikuti saja idza ju'ilal imam liutamma bih. Ketika imam diangkat ikuti saja sedapatnya. Terus Ustaz rakaat keduana kumaha? Tidak sempurna Al-Fatihahnya ada hadis sahih dan sharih la sholata liman la wudu'a. Tidak ada salat kalau tidak sempurna wudunya, tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna salatnya kalau tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Yang disebut Al-Fatihah tahu enggak? Sab'ul masani, sab'ul minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang menurut Al-Quran. Jadi 1000 tuh mun kurang 50 nyante 850 atuh berarti kurang gocap tangan. Jadi tambah 1 rakaat pun pahala yang tadi tidak Allah kurangi. Maka kata Nabi ketika ada sahabat tergesa-gesa sieun tinggalin rakaat, kalem weh, ikuti sedapatnya. Ketika imam at-tahiyat weh,
Jadi sempurna satu rakaat menurut satu pemahaman kalau sempurna Al-Fatihahnya, dan tidak harus disusul. Ketika imam baca Al-Fatihah kita baca surat. Nanti kalau imam salah baca surat siapa yang benerin? Kan kitanya lagi Al-Fatihah. Selama imam diizharkan dengerin saja. Kecuali salatnya sir, itu mah improv ya. Karena waladolin dalam Al-Fatihah imam kemudian makmum aminkan itu teh setuju, yang setuju rapat deui. Ya, yang paling aman tambah satu rakaat. Karena kita masbuk karena kekurangan kesempurnaan bacaan dalam Al-Fatihah. Masih ada 10 menit deui sebenarnya, sok dua pertanyaan deui. Oke, di sebelah sana ada AA yang pakai peci hitam, silahkan. Punten ya. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam bro. Mana tuh bro? Oh, bro. Gak usah. Saya Arifin Tad dari Sumedang, transit di Batu Nunggal. Oke. Langsung di Sumedang aja. Aja. Juara. Saya mau bertanya masalah sholat. Masalah naon, Bang? Sholat. Sholatnya lamun misalkan kita sholat kan biasa husu kan, sholat husu terus merem, tak eta teh aya ngasahkeun sholat atau kumaha tad? Cek tuluy kan MC teu kadenge. Geus teu moal tahu, ngomong teu jelas tuh. Itu Sumedang kudu moal tahu, karena Sumedang itu kota pengetahuan. Sok Mang, kumaha cenah maksudna? Kalau sholat sambil merem gitu tad, kira-kira sah atau tidak gitu? Nah, abet beureum. Balikan deui. Kenapa sholat Anda merem? Ya kan biasanya di samping sagala dicabak lah. Mun sholatnya kan kadang gagaro kalau kumaha. Oke. Sedangkan kita kan gagal fokus. Jadi beureum gitu. Supaya sholat kita teh khusyuk. Jadi kan merem salah satunya kan gitu. Siap. Kalau Rasulullah mah memakruhkan sholat sambil merem. Malah di sunnah Rasulullah di kaifiat sholat Nabi kan kaifa nusolli ya Rasulullah, bagaimana kami harus sholat ya Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah bagaimana engkau melihat aku sholat. Sholat Rasul nggak pernah merem. Justru Rasul menganjurkan fokuskan matamu ke tempat sujud. Kurang masuk ngider panon teh. Cucunguk ngaliwat. DKM teh kumaha teh. Cucunguk wae ka masjid. Kadon cicingnya cucunguk teh. Keur sujud beunang ku aing tanggarakeun. Mali cucunguk. Ngaganggu kahusuan beureum asup ka nu calana. Entong Mang, fokus ke tempat sujud, malah ada ancaman berat. Kalau matamu sedang sholat kemana-mana, kalau Allah berkehendak Allah cabut penglihatannya. Teu sopan atuh, fokus ke tempat sujud. Maka di masjid-masjid yang ada kalender tuh kurang disunahkan. Rasul nggak suka sholat yang depan bergambar karena mengganggu kefokusan. Toko emas menyediakan. Kayak aing mun kawin meuli emas di toko eta. Tapi ya nama rame baca-bacaan sholat. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana hukum merem dalam sholat, kurang dianjurkan. Da usah eta nu gigireun gagaro we, nyantep we. Saya rek sholat rek ningali nu gagaro. Nah eta beratna sholat emang. Maka ayatnya yang ini biar lengkap datanya. Wasta'inu bis sobri was sholat. Jadikan sabar di dalam sholat, sabar dengan sholat itu sebagai media meminta tolong kepada Allah. Tapi dijelaskan di dinya we cek Allahna innaha lakabiratun, itu berat, nggak bakalan kuat. Biarin aku aja. Innaha lakabiratun ila alal khasiin. Anda butuh arti husu. Ayo husu naon? Lain teu kadengena naon, lain teu kacirina naon. Husu ma alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi turja'un raji'un. Husu itu sadar kita sedang berhadapan liqa dengan Allah dan kita akan kembali dengan salat itu kepada Allah. Maka Rasulullah mun aya salat domba ngaliwat rapatkeun kana tembok. Karena tidak sebagus ini masjid zaman Nabi. Terus ada cucunya naik ke ruku,
simpen heula tong abong-abong Nabi husu. Oh incu teh ngagoda wae bledug. Turunkeun. Pertanyaannya, Nabi salatnya husu enggak? Tah husu Nabi mah kitu, tong nuduh Nabi teh husu. Matak solu kamaro aitumuni sholiki. Pelajari kaifiat salat Nabi. Itu ribu salat teh. Ya, tidak boleh orang serta-merta di depan yang salat ngaliwat. Itu ancamannya mati Yahudi atau Nasrani. Maka mau ngaliwat ke hareup we. Maka perlu ada sutroh, batasan garisan. Mun saya sajadah kan emang ya batasan. Simpen we dompet. Lah ieu tempat batasan sujud urang. Dicopot dompetna. Ya. Jadi mang teu kudu riweupeurem, geus tungkul beres eta ge sunnah. Tong ngider deui. Ieu mah salat teh. Tungku da gogoda teh aya deui. Daun hiber. Tai daun. Kejauhan mah juga daun tapi koneng. Tai Allah Akbar. Tapi juga daun euy. Sami Allah. Goblok tai aya daunan. Balik deui kana tata cara salat Nabi. Fokuskan matamu ke tempat sujud. Set. Kitu tah nyudut nyiku. Oke? Next satu lagi. Oke, yang terakhir di paling dekat aja. Sok yang terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami Abi Ari Firmansyah ti Tasik. Siap. Ti Tasik Titanic. Sok pin buru pin. Misalkan kita nuju salat berjamaah. Nah, iya budak ari nuju teh mota sabari mapa di payunan kumaha sabari lompatan. Kencang teh ngomong jadi orang kadengan. Bener. Yo. Juga rapper dirinya mah. Tadi orang kan kesolat. Cik MC ulangi pertanyaannya naon? Si Arifin mah terbalik. Jadi kalau misalnya ada anak kecil lari-larian di depan yang budak letik gitu. Lulumpatan mohon. Terus orang sebagai ya yang lagi sholat bagaimana ke anak-anak itu gitu. Kalau misalnya melangkah di depan yang lagi sholat terutama kita. Bekam dampet. Ke sholat aing cici. Si anak saya. Nah ini DKM yang harus bijak ya. Saya suka ngomong ke DKM, Pak, bukan tidak boleh anak kecil ke masjid. Jadi saya paling rudet mun sholat imah. Selip-selip barudak. Jadi entong dibarengkan budak makan heureuy. Diselipkeun wae leungeunna maen. Disangka urang babaturanna padahal ngodok urang. Nya. Ini mah kebijakannya DKM, tapi ini terjadi Ustaz lulumpatan. Nya entong ngagoda. Da setan mah mun urang keur salat eundreup ka nu naon we, aslina. Ya, makanya aduh kudu ekstra khusus sholat mah kudu aman daripada godaan penglihatan pendengaran, maka berat husu itu. Apa itu husu? Alladzina yadununa annahum, maka Nabi saja berlindung daripada hati yang tidak husu. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya. Penyebab husu itu, penyebab tidak husu itu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka insya Allah ilmu ini bermanfaat sehingga kita menguatkan kehusuan dan pola ibadah kita lebih khusyuk dan lebih serius kepada Allah.